ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prasetya kembali hadir dan berbagai informasi telah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti informasi selengkapnya. Ratusan sopir truk menggelar aksi demo di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Mereka memprotes antrian penyeberangan yang dinilai semakin parah hingga harus menunggu selama 3 hari untuk bisa menyeberang ke Bali. Para sopir juga menuntut penambahan kapal dan langkah tegas dari ASDP untuk mengurai kemacetan. Suasana panas terjadi di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ratusan sopir truk melakukan aksi demo menyampaikan keluhan kepada penyedia penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Mereka memprotes lambannya proses penyeberangan yang mengakibatkan antrian mengular lebih dari 10 km. Sopir mengaku terpaksa tidur di dalam kabin truk dan mengeluarkan biaya tambahan selama menunggu penyeberangan. Para sopir menuntut ASDP segera menambah jumlah kapal dan membuat kebijakan strategis untuk mengurai kemacetan. Ini kita saya pribadi sudah hari ketiga ini ada di penampungan, tapi nggak ada pergerakan gitu. Makanya tadi kita ikut untuk menyampaikan aspirasi biar ASDP itu bisa melihat penderitaan kita yang supir tronton. Ini karena ada perbedaan antara engkel dan tronton itu dibedakan. Jadi antrian mobil-mobil yang muatan di bawah 30 itu lancar, tapi kita itu nggak dipikirkan muatan-muatan. Kalau misalnya ada perbedaan muatan terus ada diskriminasi untuk penyeberangan itu berarti bukan masalah cuaca atau masalah apapun, ada masalah lain kan, itu yang mau kita tanyakan. Apa tuh yang jadi masalah? Kalau misalnya odol, overload, dimensi, harusnya mulai dari awal kita berangkat mereka sudah kasih tahu gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak sengsara di proses penyeberangan, itu aja bang. Tadi di penampungan sempat tadi Bapak pada saat demo ini tadi sempat mengatakan fasilitas di penampungan parah Pak. Itu air mandi nggak ada. Buat pokoknya kamar mandi itu nggak ada. Terus tempat makan susah. Kamar mandi Jadi airnya ada. Jadi Sepertinya memang ASDP sengaja gitu untuk nyiksa kita supir tronton yang muatan berat. Kalau memang kayak gitu ASDP-nya nggak profesional menurut saya. Masa air aja tidak ada? Air loh. Solusi yang diharapkan Pak? Kalau memang masalah cuaca, ya pihak ASDP kan punya.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak ASDP Ketapang menjelaskan akan ada pemilahan kendaraan berdasarkan tonase dalam waktu dekat. Saat ini tersedia 9 kapal di dermaga LCM untuk kendaraan di atas 35 ton. Sementara itu kendaraan pribadi, bus, dan truk kecil akan dilayani oleh puluhan kapal yang beroperasi di dermaga reguler. Oleh Pak Kapolres, mungkin kita akan melakukan tentunya kerjasama dengan teman-teman BPTD, itu penempelan stiker-stiker, artinya untuk memilah-milah dari sebelum kendaraan masuk ke dalam pelabuhan, kita sudah bisa melihat mana yang bisa dilalui melalui dermaga MB, mana yang dermaga persengan atau LCM. Ini kan kendaraan sebagian besar ini kan mau masuk ke dermaga LCM sebetulnya yang antri. Harapannya dengan penempelan stiker-stiker ini bisa langsung memilah-milah sehingga dapat mengurai antrian yang lebih panjang. Pak. Hingga berita Jumat sore, antrean panjang masih terjadi dan sopir masih menunggu realisasi janji dari pihak ASDP. Handoko Kusumo, CTV. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan ikut menyaksikan etapa terakhir Tour de Banyuwangi Ijen yang finish di kawasan Gunung Ijen pada Kamis sore kemarin. Menko menyebut, TDBI merupakan acara kebanggaan bukan hanya bagi Banyuwangi, tapi juga Indonesia. Zulhas mengatakan Banyuwangi bisa menciptakan kebanggaan bagi Indonesia meski dari daerah yang jauh dari ibu kota. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan di daerah yang memang ingin maju. Ternyata kebanggaan itu bisa datang dari desa, bisa datang dari kecamatan, bisa datang dari kabupaten. Namun syaratnya punya pemerintah yang leadership-nya bagus. Zulhas menambahkan Banyuwangi menjadi contoh daerah yang mampu maju secara mandiri, yakni dengan menciptakan berbagai event kreatif untuk mempromosikan daerahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi alam yang dimilikinya tanpa mengubah kondisi alaminya dengan menggelar event seperti TDBI. Banyuwangi bisa memanfaatkan alamnya dengan baik dan menurutnya Kabupaten Banyuwangi terbaik harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kepemimpinan, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bupati dan seluruh jajarannya. Selamat sukses, terima kasih kepada panitia dan juga tentu kepada UC dan juga peserta dan juga selamat kepada para pemenang. Sungguh ini membanggakan, bisa membawa go internasional nama harum Indonesia dari desa kabupaten. Bayangkan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Menko. Leading dari kurang lebih di 5-10 km akhir tadi. Bupati Banyuwangi Ibu Kwestiandani menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menko Zulhas dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. Event Tour de Banyuwangi Ijen sendiri digelar untuk jangka waktu terakhir oleh daerah sebagai komitmen untuk mempromosikan sekaligus mendorong perekonomian daerah. Handoko Kusumo, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Seorang nenek berusia 66 tahun dilaporkan hilang setelah pamit mencuci pakaian ke sungai pada Kamis pagi kemarin. Hingga Jumat sore, proses pencarian masih dilakukan tim gabungan. Korban hilang diketahui bernama Somi, warga desa Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi. Koordinator Pos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setiabudi, menjelaskan pencarian hari pertama dilakukan pada Jumat pagi. Pencarian hari pertama salah satunya berfokus pada area sungai, sebab diduga Somi hilang terseret arus saat mencuci pakaian. Sekira jam 9 pagi, korban mencuci pakaian di Sungai Setail. Sekira jam 2 siang, suaminya pulang ke rumah namun istrinya belum pulang. Suami korban dibantu warga mencari keberadaan Somi keliling desa, namun keberadaannya tak terendus. Bahkan ketika dicari di sungai, ditemukan pakaian dan alat cuci serta sandal di tepi sungai. Namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Keluarga Somi dan warga setempat kemudian mencari keberadaan korban dengan cara menyusuri sungai, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya keluarga melanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke staf Kecamatan Bangurejo. Dan Kamis malam diteruskan
ke tim pos pencarian dan pertolongan Banyuwangi. Proses pencarian dilakukan oleh anggota Basarnas, Polairut, relawan kebencanaan, dan warga setempat. Lokasi pencarian awal di sekitar tempat korban mencuci dan di jalur arus sungai. Handoko Kusumo, CTV. Kemanunggalan TNI dan rakyat kembali terwujud di Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TNMD ke-125. Kodim 825 Banyuwangi membangun sebuah sumur bor yang kini menjadi sumber air bersih bagi warga setempat. Senyum bahagia terpancar dari raut wajah warga yang tinggal di sekitar bangunan sumur bor, salah satu program dari TNMD ke-125 di Kecamatan Silir Agung. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa tersebut, Kodim 825 Banyuwangi membangun sebuah sumur bor yang kini menjadi sumber air bersih bagi warga setempat. Sebelumnya, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan air layak konsumsi. Namun saat ini mereka tak lagi berjalan jauh dan dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mendapat air bersih tersebut. Selain sumur bor, TNMD 125 ini juga membangun jembatan, rabat beton, dan merenovasi rumah tidak layak huni. Semua dikerjakan bersama warga dan menjadi bukti nyata gotong royong yang hidup di pedesaan. Sumur bor hasil kerja keras Satgas TNMD dari Yonif 527, Baladibia Yuda, Babinsa Pos Ramil 0825, 24 Silir Agung, dan masyarakat setempat kini mengalirkan harapan baru. Boymen, salah satu warga penerima manfaat sumur bor, mengatakan dengan bantuan ini selain sangat membantu masyarakat, ia pun tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada TNI yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan keinginan warga dalam program TNMD tahun ini. Terima kasih Pak sebelumnya mengenai tanggapan sumur bor yang ada di Dusun Warga Desa Silir Agung. Ini sangat membantu sekali sama masyarakat karena kalau musim-musim kemarau sangat dibutuhkan. Gitu. Terus untuk semuanya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak TNI yang telah membantu kami untuk mengenai pengadaan sumur bor ini. Baca sama-sama, terima kasih semuanya. Handoko Kusumo, CTV. Jalur letter S Jalan Wiroguno di Dusun Balokan, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, jadi pertumbuhan ekonomi bagi warga. Bahkan puluhan lapak pedagang dan warung lesehan berderet di sepanjang pinggir jalan tersebut. Puluhan lapak pedagang atau warung tampak berderet di sepanjang pinggir jalan jalur letter S Jalan Wiroguno. Munculnya lapak ini sejak jalan tersebut selesai dibangun sekitar puluhan tahun lalu. Tak hanya itu, pedagang kelontong atau pedagang yang penjualannya berpindah-pindah juga lebih memilih berjualan di area tersebut. Seperti halnya Supri, penjual bakso cilok ini, yang merasa betah jualan di lokasi ini karena selain suasananya sejuk dan nyaman, juga banyak pelanggan yang berdatangan. Bahkan ketika di jalan tersebut digelar event, seperti halnya balap motor, saat berpengaruh pada rangsangan meningkatnya jumlah pedagang, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di jualan ini apa ini Pak? Cilok sama bakso. Oh, kok milih tempat di sini? Ya enak tempatnya. Enak ya? Jalan banyak teman. Mulai sudah lama ya? Sudah 1 tahun. Banyak pelanggannya ya? Alhamdulillah. Oke. Cocok di sini ya? Ya, cocok. Yogi Pratama, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Setelah dilakukan penyelidikan beberapa pekan, 1 dan 4 pelaku perampokan yang melukai korbannya akhirnya berhasil dibekuk anggota Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Bahkan karena melawan polisi akhirnya menghadiahi timah panas pada bagian kaki. Pelarian AS, pelaku perampokan di rumah Pasutri Muhammad Tholib dan Nike Kuswantini di Jalan Srikaya, Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, akhirnya terhenti di tangan anggota Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota.
Seperti diketahui, AS warga desa Bajar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, tidak sendiri dalam menjalankan aksinya. Dia bersama 3 temannya membacok pemilik rumah dan berhasil membawa kabur motor metik yang terparkir di dalam rumah. Tersangka berhasil dibekuk saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Karena melawan, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak pada bagian kaki sebelah kanan. Menurut AKBP Riko Imasri, tersangka AS merupakan otak perampokan. Motif pelaku nekat merampok berdalih karena masalah ekonomi. Kejadian ini pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Untuk si pelaku 365 ataupun dengan pencurian dan kekerasan ini, motifnya itu untuk kebutuhan ekonomi, dan si pelaku ini juga melakukan tindak pidana yang sama. Itu tidak hanya pada wilayah kita, ada juga dilakukan di wilayah lain yang dilakukan di daerah Jember, melakukan hal yang sama, yaitu pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan di dalam rumah, kalau yang biasa dikenal dengan istilah perampokan. Berapa TKP dan targetnya yang ditentukan gimana? Random atau sudah ada target sebelumnya? Untuk sementara kita temukan atau selidiki kita itu ada 2 TKP, satu di wilayah kita, satu di wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan untuk modus operandinya, si pelaku memang mencari lokasi-lokasi yang tidak tercover dengan pengamanan ataupun jauh dari permukiman penduduk ataupun sekitarnya, sehingga dia melakukan itu dapat dalam kategori aman melakukan dengan timnya. Saat ini, polisi masih mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Selain merilis kasus perampokan keji, Polres Probolinggo juga merilis kasus pencurian dengan pemberatan lainnya. Farid Falevi, CTV. Kantor Badan Pertanahan Nasional Lumajang digeledah Kejaksaan pada Jumat siang. Hal tersebut berdasarkan dugaan kasus pengalihfungsian lahan menjadi tanah kafling. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lumajang melakukan upaya paksa penggeledahan kantor Badan Pertanahan Nasional di Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang pada Jumat siang. Penggeledahan tersebut hasil penyelidikan yang dilakukan petugas atas kasus tindak pidana tentang pengalihfungsian lahan Sungai Asem di Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Lumajang, yang telah berubah menjadi tanah kafling, di mana total terdapat 9.600 meter persegi lahan sungai yang telah berubah menjadi perumahan, dan dalam kasus itu BPN telah menerbitkan 3 sertifikat tanah. Dalam penggeledahan yang dilakukan, Kejaksaan berhasil menyita 3 bendel peta wilayah di 2 kecamatan, 3 bendel permohonan sertifikat asal tanah, 1 lembar hasil cetak pola ruang ARC Map, dan 3 hasil cetak peta pola ruang RT/RW Kabupaten Lumajang. Ini merupakan rangkaian penyidikan terkait pengalihfungsian sungai yang sekarang sudah berdiri alih-fungsi berupa perumahan. Jadi kaitannya dengan ini ada 3 sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN. Makanya kami tim penyidik sekarang melakukan tindakan upaya paksa terhadap penggeledahan yang sudah disebutkan itu. Sementara itu, atas kasus ini Kejaksaan Negeri Lumajang belum menetapkan tersangka, namun terdapat 22 saksi yang telah diperiksa. Yongki Nugroho, CTV. Kelangkaan BBM di Jember sudah mulai teratasi dan antrian pengendara di SPBU kembali normal. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengklaim normalisasi di Jember salah satu tercepat di Indonesia. Antrian BBM di Jember Jumat siang terpantau mulai kembali normal setelah beberapa terakhir terjadi antrian mengular hingga lebih dari 1 km. Pasokan BBM di semua SPBU di Jember mulai kembali lancar setelah mendapat suplai besar-besaran dari sejumlah terminal pengisian BBM Surabaya dan Malang, serta armada dari terminal BBM Semarang dan Jogja.
Kebutuhan BBM di Jember mencapai sekitar 900 kiloliter dan telah disuplai hingga 1.300 kiloliter. Hanya beberapa hari kelangkaan BBM di Jember dapat teratasi dengan baik. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengklaim langkah Jember menangani krisis BBM menjadi salah satu tercepat di Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Kita kemarin telah menghadapi krisis BBM dan kita buktikan atas arahan Presiden dan Ibu Gubernur, akhirnya kita bisa terlepas dari krisis BBM secara cepat. Bahkan katanya Pertamina ini salah satu yang tercepat di Indonesia setelah kemarin terjadi di Bengkulu. Tentu ini tidak bisa kita seperti ini tanpa arahan dan bimbingan Ibu Gubernur Jawa Timur. Yang kedua, saya pikir Ibu Gubernur tadi sudah menyampaikan kepada kami komitmen beliau untuk membantu Kabupaten Jember melakukan pengentasan kemiskinan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan Gubernur Jawa Timur semoga bercinta. Bupati terus melakukan pemantauan dan antisipasi agar distribusi BBM tetap normal dan kelangkaan tidak kembali terjadi. Lutfi Kurohman, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan,
PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dampak Pelabuhan Ketapang, kemacetan mengular di jalur Pantura kawasan hutan Baluran Kecamatan Banyuputih Situbondo kembali terjadi. Arah Surabaya Situbondo Banyuwangi, kondisi arus lalu lintas lumpuh total. Sementara dari arah sebaliknya, kendaraan terpantau lancar merambat. Para pengemudi mulai mengeluh. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura di Kecamatan Banyuputih atau tepatnya di kawasan Taman Nasional Baluran. Dampak di Pelabuhan Ketapang, Kamis sore, sejumlah kendaraan tujuan Banyuwangi mulai terjebak kemacetan panjang. Tak satupun kendaraan dapat bergerak jalan dan hanya bisa diam di tempat. Sejumlah sopir truk hingga truk besar mengaku mengeluh atas kemacetan mengular di jalur Pantura Hutan Baluran. Samsul, sopir pickup bermuatan pisang, hanya bisa bersabar saat terjebak kemacetan panjang di jalur Pantura Baluran. Angkutan pisang dari Bondowoso rencananya akan dikirim ke Denpasar, Bali. Keluhan serupa diungkap para sopir dan hanya dapat berharap kemacetan tersebut bisa terurai. Maksudnya ngangkut apa? Pisang. Pisang. Ya. Ini dari mana mau kemana rencananya, Mas? Mau ke Bali. Mau ke Bali. Ya, dari Bondowoso. Dari Bondowoso, ya. Oh. Ini gimana, Mas? Kalau macet sampai besok pagi? Ya, mau gimana lagi ya? Harus sabar lah. Nggak rusak kira-kira pisangnya, Mas? Ya, mudah-mudahan nggak rusak. Monggo-monggo, pelan-pelan, santai. Kemacetan mengular mulai terjadi hingga Kamis sore. Dari perbatasan Situbondo Banyuwangi, ekor kemacetan sekitar 16 km. Tangan Ketapang Gilimano. Oh, gitu ya, Pak. Ini masuk ke hutan Baluran sampai jam berapa tadi pagi? Tadi pagi sampai hutan Baluran mulai dari jam 8 sampai sekarang sore kira-kira jam 4. Kira-kira sudah berapa kilo dari arah Situbondo? Kalau dari arah Batangan dari lantas sana ke sini kira-kira sudah mencapai kurang lebih 16 kilo. 16 kiloan ya? Ya, 16 kilo. Sering terjadi seperti ini? Sering terjadi, sangat sering. Dampak dari Ketapang. Dari Ketapang. Penyeberangan. Faktor cuaca buruk, tidak bisa menyeberang kapalnya. Saat ini kemacetan panjang arah Banyuwangi tidak bisa diprediksi kapan akan bisa kembali normal. Sementara dari arah Banyuwangi menuju Surabaya terpantau lancar merambat. Adi Nurholis, CTV. Pawai budaya salah satu rangkaian inti dari beberapa kegiatan yang sudah digelar sejak beberapa hari kemarin. Kegiatan tersebut guna memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan bersih Desa Bul Agung. Kurang lebih puluhan ribu peserta dari 4 dusun sedesa Bul Agung kali ini dikerahkan untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Dengan penampilan beragam busana seni dan budaya Nusantara sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika, menggambarkan sebuah kekayaan yang dimiliki Indonesia dengan berbeda-beda suku dan pulau menjadi satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia.
Tak hanya itu, Regu Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC dan beberapa fashion lainnya juga mewarnai kemeriahan itu. Juga tak lepas beberapa gunungan dari tanaman hasil bumi yang sengaja disertakan dalam kirab budaya ini. Sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan nikmat dari hasil bumi yang melimpah ruah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ipol selaku kepala desa pada kesempatan itu juga mengatakan kegiatan yang serupa ini akan teragenda setiap tahunnya. Bahkan dengan adanya kekompakan dan antusias masyarakat ini, ke depan rencananya akan digelar lebih meriah lagi. Ini kegiatan kirab budaya. Ya. Terus ini di dalam rangka apa untuk melakukan budaya? Rangka kita mengadakan pawai desa. Oh, pawai desa ya? Pawai desa, selain itu juga kita mengawali memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-8. Gitu ya. Dan lalu Pak, ini diikuti oleh berapa dusun? Ini diikuti oleh 4 dusun ya. Terus nanti rute kemana? Kita nanti ke utara sepanjang kurang lebih 4 kilo. Oke. Terus tujuannya sendiri gelar parade ini? Ini kita sebagai bukti untuk puji syukur kepada Tuhan kepada hasil pertanian yang luar biasa khususnya yang ada di Pelaku. Juga kita memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-80. Kegiatannya ini memang sangat luar biasa pesertanya. Kita tidak mengira ini sampai begini, jadi ini sangat keinginan masyarakat luar biasa. Intinya insya Allah nanti tahun depan kita ada lagi. Temanya apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ya, oke. Terus keinginan kedepannya akan lebih besar lagi ya? Tahun depan insya Allah kita adakan dengan lebih besar lagi. Oh gitu ya, oke. Makasih Pak Ibu. Semaraknya acara ini karena desa kaya akan potensi yang dimilikinya, sehingga budaya ini selalu dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal. Yogi Pratama, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.